hari ini sidang pertamanya legal standing dari kuasa hukumnya Ruben. Jadi saya juga belum tahu nih di dalam udah ada penggugat atau enggak, tergugatnya. Tapi saya mau hadir sidang itu. Ya, agenda sidang hari ini panggilan pertama. Jadi kami belum tahu apakah tergugatnya hadir atau tidak. Cuman hari ini sidang pertamanya legal standing dari kuasa hukumnya Ruben. Jadi saya juga belum tahu nih di dalam udah ada penggugat atau enggak, tergugatnya. Tapi saya mau hadir sidang itu. Saya sendiri penggugatnya. Tidak hadir ya. Tergugat saya nggak tahu nggak hadir. Bagaimana? Alasannya Pak Ruben, alasannya absen gimana Bang? Saya kurang tahu kalau alasannya nggak hadir sih. Cuman belum dapat info sih. Itu saya kurang tahu juga. Kalau ada apa tanya ke Bapak, Pak Minol aja Pak. Iya. Hari ini dia tidak hadir. Jadi sedih oke oleh saya aja. Sidang peradanya ya legal standing dulu aja. Jadi kita lihat apakah tergugatnya hadir atau tidak. Cuman nanti setelah itu saya akan kabarin lagi. Sidang perdana penggugat sendiri harus hadir nggak sih prinsipal penggugatnya? Sampai saat ini belum dimintakan oleh majelis. Cuman hari ini penggugat belum hadir. Oke Bang, sidang dulu Bang. Oke, sidang dulu ya. Makasih. Saya sudah dipanggil ini. Oke ya, makasih ya. Para tergugat dan penggugat. Mediasi seperti tidak. Iya, tidak langsung panggilan untuk kedua terkait dengan sidang berikutnya. Sama-sama sepakat berbeda, tapi Iya. ada kemungkinan untuk bisa berdamai atau keduanya. Itu saya tanyakan langsung ke Pak Minol sendiri. Berarti ini udah resmi, berarti ini bukan apa yang tidak hadir, apa yang mediasi ini udah sepakat dari dua belah pihak antara Ruben dan juga Sarwen. Ya, jadi memang terkait dengan mediasi tersebut saya memang kurang paham karena kenapa memang kita telah mengajukan gugatan ini memang kita ingin berpisah. Berarti Ruben sendiri udah fit apa berpisah. Memang minta untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Pak Minola. Bang, untuk agenda minggu depan keduanya dipastikan untuk akan datang Bang? Iya, jadi untuk dari tergugat juga diharuskan untuk datang karena panggilan keduanya. Nah, kami juga akan datang lagi untuk menghadiri persidangan minggu depan. Prinsipalnya juga Iya, kuasa hukum. Tanggal 16. Berarti prinsipal tidak diwajibkan hadir. Sampai saat ini belum dimintakan prinsipal untuk hadir sampai saat ini. Bang, untuk hak asuh anak sendiri diajukan juga dalam gugatan. Itu nanti bisa ditanya ke Pak Minolo juga. Saya hanya sebatas untuk ada pesan sendiri Bang mungkin dari Ruben. itu juga belum ada koordinasi dengan Alasannya nggak ada mediasi itu kenapa Bang? Mungkin ada seperti apa gitu bisa dijelaskan? kalau alasan terus saya juga nggak tahu ya karena memang itu antara mediasi kan itu kan antara penggugat dan tergugat ya. Jadi pokoknya kami melayani gugatan kami. Kemudian minggu depan adalah panggilan kedua untuk tergugat dan penggugat juga. Tapi di luar sidang gitu Bang, kira-kira di luar sidang ada rencana untuk mediasi nggak? Mungkin ada pertemuan keluarga ada yang Saya nggak tahu, kurang tahu. Bang untuk pisah apakah mereka memang sudah bisa atau seperti apa? Sampai saat ini memang sudah pisah. Ya, Ya, 6 bulan. 6 bulan lebihnya. Di Ruben kah atau siapa yang menetap di rumah yang lama? itu saya kurang tahu. Bang, depan Bang. Kalau anak-anak sama siapa Bang? Itu juga nanti bisa ditanyakan ke Pak Minola langsung. Kalau di Nolo belum ada. Kemungkinan akan hadir, tapi saya nggak bisa pastikan nanti kapan dihadiri. Cuman akan hadir. Bang, isu soal orang ketiga gimana? Oh itu saya no comment kalau itu. Karena saya nggak dapat berita terkait dengan orang tiga. Oke, siap. Makasih Bang. Ya, cukup ya. Agenda sidang Ruben Onsu hari ini seperti apa? Baik, jadi tadi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata nomor 551 atas nama RSO dengan S telah berlangsung yang dihadiri oleh kuasa hukum dari penggugat. Sedangkan tergugat sendiri tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang jelas. Sedangkan panggilannya sudah sah dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memanggil kembali tergugat S pada hari Selasa yang akan datang tanggal 16 Juli 2024. Tapi diwajibkan untuk hadir atau sebelumnya? Ini menyangkut masalah kehadirannya itu hak daripada tergugatnya sendiri. Kalau seandainya dia tidak hadir pada panggilan kedua, tentu
itu majelis hakim memutus perkara tersebut tanpa hadirnya tergugat atau perstek. Nah, kalau untuk penggugat ini kan diharuskan hadir ya paling tidak 1 kali. Nah, untuk yang hari ini tadi apakah sudah ada surat yang menjelaskan alasan ketidakhadirannya, Pak? Enggak, jadi untuk kewajiban untuk hadir di persidangan itu tidak ada kewajiban untuk hadir di persidangan karena sudah diwakili oleh kuasanya. Yang kewajiban kehadiran itu pada saat mediasi, nah, supaya dibedakan gitu. Nah, ini kan katanya nggak ada mediasi ya Pak, itu atas kesepakatan bersama itu emang diperbolehkan? Oh tidak, jadi justru kalau pihak-pihaknya sudah lengkap tidak dilakukan mediasi, justru itulah yang mengakibatkan putusan itu batal demi hukum. Jadi kewajiban untuk melakukan mediasi itu diatur dalam pasal 130 HR dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Wajib hadir. Oh, berarti kalau memang untuk pihak penggugat juga dari prinsipal tidak ada kewajiban untuk hadir, berarti di sidang berikutnya kalaupun absen lagi tidak dipermasalahkan ya Pak? Seperti apa? Tidak dipermasalahkan. Nanti pada saat di sidang di dalam perdamaian lah ada kewajiban untuk hadir itu. Sidang terus berlanjut tetap ya? Sidang terus berlanjut. Nah, tuntutan dari penggugat sendiri apa Pak? Tuntutan dari penggugat hanya memohon agar perkawinan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Sedangkan untuk menyangkut hak asuh, menyangkut masalah pembagian harta gono gini, itu tidak pernah dicantumkan di dalam petitum gugatannya. Oke. Oke. Untuk ada setiap Baik, jadi untuk perkara perlawanan ini pun tadi putus juga. Baik. Nah, ini apa yang mau tanya nih terhadap dengan terkait hasil putusan gugatan perkara tanah Ade Setiawan alias Ade Jigo apa baik. Pak hasilnya? Jadi memang benar kiranya ada bantahan dari pihak pemohon eksekusi terhadap permohonan eksekusi yang telah dilakukan pada beberapa hari yang lalu, dan bantahan tersebut telah diputuskan oleh majelis hakim pada hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, di mana amar putusannya menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan tersebut tidak dapat diterima. Alasannya ada pihak-pihak yang tidak menjadi pihak di dalam perkara sebelumnya namun ditarik sebagai pihak dalam perlawanan ini, sehingga secara formilnya tidak bisa diterima. Jadi hak atas tanah itu sekarang jatuh ke tangan siapa? Pemohon eksekusi. Pemohon eksekusi Pemohon eksekusi. ke Ade Setiawan. Pemohon eksekusi itu kan adalah Rita Dalimunte, Depindo Adam Dalimunte yang mewakili ibunya. Jadi yang digugat adalah keluarganya Ade sendiri. Ade sendiri. Ade sih, maksudnya si Ade itu Tergugat siapa? ini siapa Pak? Siapanya Ade Setiawan? Jadi yang sebentar ya, yang penggugat itu, yang dalam perlawanan ini, kan yang mengajukan perlawanan adalah para termohon eksekusinya. Yang menjadi termohon di situ adalah ini Pak Dalimunte-nya dengan kawan-kawan. Jadi karena memang ini sudah dilaksanakan eksekusi dan bantahan itu pun dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemilik dari objek eksekusi itu adalah termohon yang sekarang di dalam bantahan ini, yaitu Pak Dalimunte dan kawan-kawan. Dalimunte ini adalah ayah dari Ade. Apa gimana? Oh bukan. Beda pihak. Orang yang di luar tergugat tadi itu. Iya. Oke. Baik Pak. Kemarin kalau pas di lokasi itu kan ada beberapa warga setempat yang berada di objek pengosongan Pak ya, itu bisa menunjukkan sertifikat, berarti sertifikatnya tidak sah atau seperti apa Pak? Sertifikatnya itu kan tentu dilihat historisnya, kapan itu munculnya sertifikatnya. Sedangkan perkara ini sudah bergulir sejak tahun 1993. Tentu kalau ada muncul sertifikat setelah itu, setelah perkara ini, itu kan patut dipertanyakan, ini kok sampai bisa muncul lagi sertifikat. Kalau memang dia merasa punya sertifikat,
kok bisa muncul sertifikat setelah perkara ini sudah berlangsung gitu. Wah, ini berarti untuk penggugat dan tergugat ini dari keduanya ada kemungkinan mereka jadi korban mafia tanah ya berarti Pak, kalau dengan adanya sertifikat ganda ini. Oh, kita tidak berbicara masalah siapa yang menjadi mafia tanah di sini. Yang jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi putusan peninjauan kembali yang merupakan putusan yang setelah putusan ini ya, setelah putusan kasasinya. Itu yang kita eksekusi. Bagaimana historisnya itu, apakah itu pemilik tanah yang sesungguhnya segala macam itu sudah pasti dipertimbangkan di dalam putusan itu. Pak, ada kemungkinan masih bisa banding dari pihak Ade Diko sendiri? Untuk bantahan ini ya tetap terbuka kemungkinan untuk melakukan upaya hukum. Ya, tetap ada kemungkinan itu upaya hukum. Masalah nanti itu dikabulkan tidaknya itu tergantung pertimbangan dari pengadilan tinggi. Tapi terkait biasanya ya kalau yang orang-orang tahun 80-90 itu kita menemukan ada beberapa hal yang sertifikat ganda, ada beberapa, misalnya satu tanah tapi ternyata ada 2 sertifikat, itu kenapa bisa terjadi? Saya nggak bisa untuk menjawab itu ya, apakah itu di ranah BPN-nya yang salah, apakah ada oknum-oknum di situ, kita nggak bisa menjawab itu. Yang jelas di dalam putusan peninjauan kembali itu telah dipertimbangkan segala sesuatunya menyangkut kepemilikan dari pemohon eksekusi ini. Itulah dasarnya sehingga pengadilan berani melakukan eksekusi terhadap putusan peninjauan kembali itu.